Terkait kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah, dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying Setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying sangat atau diperlukan perundungan sebagai penyeimbang. Seringkali kita mendengar kalimat, "Ah, itu hanya bercanda." Namun, coba kita bertanya lebih jujur, apakah semua candaan selalu menyenangkan bagi orang yang menerimanya? Ada kalimat yang mungkin terasa ringan bagi kita, tetapi bisa menjadi luka mendalam bagi orang lain. Pada video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami mengapa bullying bukan sekedar candaan, melainkan masalah serius yang harus dihentikan. Bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuatan, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Artinya, ada pihak yang merasa lebih kuat, lebih populer, atau lebih berkuasa, sementara korban berada dalam posisi lemah dan sulit membela diri. Bullying dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, bullying fisik, seperti memukul, menendang, mencubit, atau merusak barang milik orang lain. Yang kedua, bullying verbal, seperti menghina, mengejek, memberi julukan yang merendahkan. Yang ketiga, bullying sosial, seperti mengucilkan, menghasut orang lain untuk menjauhi seseorang atau mempermalukannya di depan umum. Dan yang keempat, ada cyberbullying, seperti menyindir, menyebarkan foto atau video tanpa izin, atau mempermalukan seseorang melalui media digital. Seringkali korban bullying memilih diam, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia takut. Takut dianggap lemah, takut dibalas lebih parah, atau takut tidak dipercaya. Bayangkan, seorang siswa yang tiap hari datang ke sekolah dengan perasaan cemas. Ia bukan takut pada pelajaran, tetapi pada komentar pedas yang menantinya. Setiap tawa yang terdengar bisa jadi bukan kebahagiaan, tetapi ejekan yang menyakitkan. Diam ia pilih bukanlah tanda biasa, melainkan teriakan yang tidak terdengar. Bayangkan seorang siswa pendiam yang selalu diejek karena bentuk tubuhnya. Awalnya hanya 1-2 komentar, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Teman-temannya mungkin menganggapnya lucu, namun bagi korban itu adalah proses perlahan yang mengikis harga dirinya. Atau ketika foto seseorang disebarkan di grup hanya untuk dijadikan bahan lelucon. Ini bukan hiburan, ini adalah bentuk kekerasan yang dikemas dengan tawa. Bullying tidak berhenti ketika ejekan selesai. Ia menetap dalam ingatan. Korban pun bisa mengalami kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, menurunnya prestasi akademik, gangguan kecemasan dan depresi, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dan yang perlu kita pahami, luka psikologis memang tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa jauh lebih dalam dibanding luka fisik. Bullying sering dianggap wajar karena sudah menjadi budaya. Ada yang melakukannya demi popularitas, ada yang sekedar mengikuti arus agar tidak tersingkirkan dari kelompok. Namun, yang paling berbahaya adalah sikap diam. Diam bukanlah netral, diam adalah bentuk persetujuan tidak langsung. Setiap peristiwa bullying tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, ada juga penonton, dan penonton memiliki pilihan antara mendiamkan atau melindungi. Mengatakan stop itu tidak lucu mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Keberanian kecil dapat menghentikan luka yang besar. Apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan mengontrol cara berbicara. Berhenti menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan lelucon. Bangun empati, tanyakan pada diri sendiri, jika saya di posisi itu bagaimana rasanya? Dan laporkan jika melihat perundungan berlanjut. Dan yang terpenting, jadilah ruang aman bagi teman di sekitar kita. Lingkungan yang aman tidak tercipta dari orang-orang yang sempurna, melainkan dari mereka yang mau peduli. Perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, ia berani dari satu sikap sederhana, yakni tidak menyakiti. Mari kita hentikan bullying, karena setiap orang berhak merasa aman.